Sementara itu, orang tua korban menyesalkan kejadian tersebut. Pasalnya dugaan perundungan dan penganiayaan itu terjadi di lingkungan sekolah. Kasus dugaan perundungan dan penganiayaan yang menimpa salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gorontalo kian menambah catatan buruk di dunia pendidikan. Orang tua korban pun menyesalkan kejadian tersebut. Pasalnya aksi perundungan itu terjadi di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran masih berlangsung. Selain itu, dirinya menceritakan jika sang anak awalnya dimintai uang oleh para pelaku untuk membeli minuman keras yang rencananya akan diminum para pelaku di lingkungan sekolah. Korban pun sempat dipaksa meminum minuman keras hingga tak sadarkan diri, bahkan sampai mengeluarkan darah dari dalam mulut. Teknologinya itu memang yang pertama itu pemalakan ya, pemaksaan untuk minta uang. Anak saya itu satu hari itu janji cuma 15.000. Dia bilang kita uang ini cuma segini, kita pakai makan. Begini saja, ngana makan, ngana pinjam, ngana taman. Uang baru dia pinjam sama Abid, itu namanya untuk pengakuan saya, baru dia pakai makan. Nah setelah itu dia berikan uang, itu minuman sudah ada di lingkungan sekolah. Pada saat kemudian mereka minum semuanya itu, anak saya sudah pusing, kata yang Gode, inisialnya D itu, mata gantung ini, nah kita masih ada uang 50.000, terang beli satu paket lagi, kan satu paket cuma 35, menurut pengakuannya begitu. Baru mereka beli. Nah mereka beli ini, keluar ini mereka minta izin itu mengurus ijazah, sama katanya mau mengecilkan jaketnya anak yang mengajak itu. Menurut pengakuan saya sampai di luar itu dia sudah pusing, dia tidak tahu itu belinya di mana, kemudian mereka kembali lagi ke sekolah. Di situ anak saya sudah pingsan, baru ada pemaksaan, dia bilang, ayo tambah, kasih lagi. Ya. Menurut pengakuan anak saya ada yang megang lehernya, ada yang kemudian dicekokin itu, sampai kemudian anak saya pingsan, darah. Pihak keluarga rencananya akan mengambil upaya hukum terhadap para pelaku untuk memberi efek jerah agar ke depan kejadian ini tidak terulang kembali dan menimpa para siswa lainnya. Saat ini kondisi korban berangsur membaik, meski begitu masih akan dilakukan perawatan intensif di rumah sakit. Safril Rahman, Mimosa TV, melaporkan.